Salam semangat, perkenalkan saya Michael Saur Peluman Gahol, mahasiswa akuntansi perpajakan semester 5 Politeknik PBI. Dalam video ini akan menjelaskan terkait dengan pajak internasional, mata kuliah perpajakan internasional. Sebelumnya kita akan menjelaskan terkait dengan yuridiksi, di mana yuridiksinya adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Di mana yuridiksi ini dalam pemajakannya ada dua jenis. Yang pertama itu yuridiksi secara domisial, di mana wajib pajak tersebut itu didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan atau harta pada subjek tersebut, di mana tinggalnya atau lokasinya atau berkedudukan di mana. Yang kedua itu secara yuridiksi sumber, yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada objek penghasilan yang diterimanya dan berorientasi kepada objek pajak tersebut yang terletak di Indonesia. Kemudian bicara soal yuridiksi domisili ini, maka biasanya ini adalah berpendudukan atau berkewarganegaraan di suatu tempat yang ia sedang duduki atau yang sedang ia tempatin, dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Pasal 2 yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Dan kalau terkait dengan yuridiksi sumber, di mana negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya. Di dalam Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam pasal 26 Undang-Undang Penghasilan. Dijelaskan di situ, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan ataupun bentuk usaha tetap, yaitu membayarkan dividen termasuk bunga, kemudian royalti, imbalan, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian bicara tentang badan usaha tetap, di mana badan usaha tetap ini adalah subjek pajak luar negeri, dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal mempunyai tempat berkedudukan manajemen yang berasal dari Indonesia. Tempat kedudukan manajemen adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari secara rutin, yang tidak melakukan pengendalian atas seluruhnya perusahaan dan tidak membuat keputusan dan bersifat strategis. Dalam hal tempat kedudukan manajemen melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan. Dan tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat dalam persetujuan pengendaraan pajak berganda dapat diartikan sebagai tempat yang pertama itu sebagai tempat keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat atau pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap ini atau BUT dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap dimulai sejak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui badan usaha tetap di Indonesia. Kemudian bicara soal kewajiban subjek pajak dalam dan luar negeri, di mana kewajiban dari subjektif itu merupakan kapan seseorang atau badan dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan atau PPH. Sesuai dengan definisi Undang-Undang PPH tahun 1984, PPH merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, seseorang atau badan akan dikenakan PPH jika telah memenuhi syarat subjektif, yaitu kriteria subjek pajaknya, dan syarat objektif kriteria pajaknya. Untuk orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan, berada atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, itu untuk berakhirnya. Dengan demikian, seorang bayi yang dilahirkan di Indonesia secara undang-undang
telah memenuhi kewajiban subjektif. Namun, karena belum memiliki penghasilan, belum termasuk dalam objektifnya dan tidak ditetapkan sebagai wajib pajak. Kalau untuk wajib pajak badan dalam negeri, kewajiban subjektif itu dimulai pada saat ia mendirikan atau bertempat tinggal berkedudukan di Indonesia dan akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak berada lagi atau tidak berdomisili lagi di Indonesia. Kalau untuk subjek pajak luar negeri, kalau untuk orang pribadi maupun badan, kewajiban subjektifnya dimulai ketika menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir sampai dengan orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain, untuk subjek pajak luar negeri, penentunya saat dimulai kewajiban subjektif adalah saat timbulnya hubungan ekonomis subjek pajak luar negeri dengan Indonesia, di mana hubungan ekonomis itu dilihat dari perolehan atau penerimaan penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Kemudian bicara soal hukum pajak di internasional, ada dari beberapa ahli. Saya mengambil dari pendapatnya Profesor Dr. Rahmat Sumitro, di mana profesor ini menyatakan bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing. Kemudian bicara soal pengertian pajak hukum internasional, di negara-negara Anglo-Saxon berlaku pengertian pajak internasional yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu National External Tax Law atau nasional ini disebut dengan di Jerman itu disebut merupakan bagian dari pajak nasional yang membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang memperoleh daya kerja sama sampai batas keluar dengan negara-negara unsur asing. Kemudian ada French Tax Law, kemudian ada International Tax Law. Dan International Tax Law ini dibedakan menjadi pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Yang dimaksud dalam hukum pajak internasional dalam arti sempit itu merupakan keseluruhan kaidah pajak berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima oleh negara-negara di dunia yang mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antar negara di dunia yang saling mempunyai kepentingan. Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas ini merupakan keseluruhan kaidah yang berdasarkan traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip pajak hukum yang diterima baik oleh negara-negara di dunia maupun kaidah-kaidah nasional yang objeknya adalah pengenaan pajak yang mengandung adanya unsur-unsur asing yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antar 2 negara atau lebih. Kemudian bicara soal subjek pajak luar negeri, dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperolehnya tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut. Kemudian hubungan antar hukum internasional dengan hukum nasional, artinya antara hukum secara dunia dan hukumnya di Indonesia. Dalam P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda antar 2 negara, pada dasarnya adalah hukum internasional yang tunduk pada aturan konvensi internasional yang diatur dalam konvensi Vienna. Aliran mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah aliran tunggal dan aliran dualis. Aliran tunggal ini yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari undang-undang domestik, di mana hukum internasional di atas hukum nasional. Sedangkan aliran dualis ini menyatakan bahwasannya terdapat 2 sistem perundangan, yaitu internasional dan nasional.
Dan apabila terjadi persengketaan, maka pengadilan akan memenangkan undang-undang nasional. Berbicara soal ketentuan pajak internasional itu dibagi dua, yaitu ketentuan domestik dan ketentuan tax treaty, termasuk MLI atau Multilateral Instrument. Dari tax treaty atau P3B ini ada 5 tujuan. Yang pertama itu menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha karena akan merugikan dunia usaha. Kemudian meningkatkan investasi asing, di mana ketika ada investasi, maka ketika ada investor dan mengetahui adanya treaty atau P3B di negara tersebut, maka akan meringankan pembebanan pajak kepada mereka. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia, di mana kalau pajak tadi ada restriksi maka lebih rendah, dan biasanya itu pajak penghasilan atas jasa akan lebih murah pajaknya, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada tenaga-tenaga ahli, profesionalisme dan lain sebagainya untuk bekerja atau memberikan jasanya ke negara tersebut karena akan dikenakan pajak yang lebih rendah ketika ada tax treaty. Kemudian adalah pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak atau tax evasion. Ketika ada tax treaty atau P3B, maka ada hubungan yang baik antara kedua negara atau lebih, sehingga informasi perpajakan di negara tersebut bisa lebih mudah dan menghindari pengelakan pajak berganda atau pengelakan supaya tidak dikenakan pajak. Kemudian kedudukan antar negara setara. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang monoton gitu ya, tapi setara. Selanjutnya itu ketentuan pajak internasional ini di ketentuan domestik diatur di Undang-Undang PPH, ada pasal 22 tentang subjek dalam negeri, kemudian ada pasal 3, ada pasal 5, pasal 15, pasal 18 di Undang-Undang PPH dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah pasal 32A tentang kewenangan melakukan tax treaty. Kemudian subjek pajak luar negeri ini tadi sudah saya katakan, di mana orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, melainkan menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian kewajiban subjek pajak luar negeri ini memiliki kewajiban subjektif dimulai pada saat orang tersebut melakukan kegiatan atau memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia, sedangkan akan berakhir ketika tidak lagi menjalankan usaha tersebut atau tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Kemudian akan menjelaskan terkait dengan pengelompokan dua pendekatan dasar pengertian sumber penghasilan, di mana sumber produksi atau production score FROP adalah sumber penghasilan dalam pengertian ekonomis, dan sumber pembayaran atau paying source FROP yaitu sumber penghasilan dalam pengertian finansial. Selanjutnya itu ada ketentuan perpajakan internasional memiliki dua dimensi luas, di mana pemajakan terhadap wajib pajak dalam negeri atas penghasilan luar negeri dan merujuk pada transaksi ke luar batas negara atau about transaction biasanya melibatkan eksportasi modal ke mancanegara. Sedangkan pemajakan terhadap wajib pajak luar negeri atas penghasilan dalam negeri atau domestik merujuk pada transaksi ke dalam batas negara atau inbound transaction biasanya melibatkan investasi modal dari mancanegara. Kemudian sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan ini yaitu adalah ketentuan tentang sumber penghasilan atau KTSP, pada umumnya menentukan kondisi atau kriteria penentuan apakah suatu kategori penghasilan dianggap di luar Indonesia. Kemudian terdapat dalam pasal 24 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yaitu bisa dilihat di undang-undang tersebut di pasal 36 tadi. Selanjutnya, ketentuan tersebut merupakan kelanjutan aturan dari yurisdiksi sumber penghasilan dalam pasal 2 ayat 4. Kemudian kita akan menjelaskan terkait dengan
di mana ada beberapa jenis pajak berganda, di mana pajak berganda ini adalah pajak yang terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim pemajakannya. Misal Indonesia dengan Malaysia, yaitu di Malaysia dia dikenakan pajak, di Indonesia juga dikenakan pajak. Dan faktor penghubung tersebut bisa antar dasar personal connecting factor atau objective connecting factor. Dan pada pajak berganda ini bisa terjadi konflik antar jenis faktor penghubung, menyebabkan lebih dari suatu negara diberikan klaim atas pemajakan atau suatu transaksi. Kemudian, di mana akan terjadi kondisi pemajakan yang dua atau berganda ini, itu bisa terjadi karena menurut sistemnya ini kurang pas, yaitu bersumber di dalam daerah teritorial suatu negara maupun bersumber dari luar negara. Dan sebaliknya, suatu klaim hak pemajakan berdasarkan objective connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan yang terbatas hanya terhadap penghasilan yang bersumber dari suatu negara atau limit tax liability. Konflik antar kedua faktor penghubung di atas umumnya disebut dengan resident soft conflict. Di sini ada beberapa contoh situasi di mana terjadi pajak berganda melalui resident soft conflict. Contohnya, pertama, misalnya nih, subjek pajak A adalah subjek pajak dalam negeri, negara D, yang memperoleh penghasilan dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, negara D disebut sebagai negara domisili dari subjek pajak yang menerima penghasilan. Sedangkan negara S adalah negara tempat sumber penghasilan yang diterima oleh subjek pajak A. Kedua, di mana negara D tadi menganut asas withheld income terhadap subjek pajak dalam negerinya. Atas dasar tersebut, negara D mengenakan pajak atas penghasilan subjek pajak A yang diterimanya dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, pengenaan pajak tersebut dapat dibenarkan karena telah memenuhi personal connecting factor. Ketiga, dari sudut pandang ketentuan pajak negara S berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pajak A karena penghasilannya bersumber dari negara S. Pengenaan pajak oleh negara S dapat konteks pajak internasional dan dibenarkan karena terpenuhinya objective connecting factor. Nah, situasi di mana terjadi saling mengenakan pajak atas penghasilan atau objek pajak tersebut yang sama terhadap subjek pajak yang sama pula oleh dua negara yang berbeda disebut dengan pajak berganda secara yuridis atau juridis double taxation. Pajak berganda secara ekonomis, di mana pajak berganda secara ekonomis ini merujuk pada situasi di mana situasi atau suatu penghasilan yang dikenakan pajak lebih dari satu kali di dua atau lebih dari subjek pajak yang berbeda. Nah, dengan adanya berbagai contoh tadi bisa dikatakan maka butuh P3B atau tes restriktif sehingga tidak ada klaim-mengklaim, sehingga nantinya payung hukum yang ada tadi melalui P3B tes restriktif tadi, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak lagi berganda, melainkan sesuai dengan tarif yang lebih murah atau lebih praktis, yaitu sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perpajakan internasional, di mana lebih intinya itu dengan adanya P3B, seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak yang double atau berganda di negara A atau negara B, negara asal atau negara domisil, akan diatur dalam suatu perjanjian yang disebut dengan P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda atau tes restriktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam semangat.